wabarakatuh. Nah, ini sekarang kita pendalaman materi Bahasa Indonesia di tema 6. Selamat belajar anak-anak. Kita belajar tentang puisi ya, menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Kenapa kok untuk kesenangan? Karena ini adalah kita akan belajar tentang puisi anak, yaitu untuk kesenangan dan kegembiraan anak-anak. Nah, di puisi ini kita nanti akan belajar ada ciri-ciri puisi, kemudian unsur puisi, struktur fisik puisi, struktur batin puisi, makna puisi, isi puisi, menulis puisi, membaca puisi, deklamasi puisi, jenis puisi. Puisi apa sih? Puisi yaitu sebuah karya sastra yang mengandung unsur irama, rima, diksi, lirik, dan menggunakan kata kiasan dalam setiap baitnya untuk menciptakan estetika bahasa yang padu. Ciri puisi. Ciri puisi secara umum, penulisan dituangkan dalam bentuk bait-bait bukan paragraf. Diksi yang digunakan dalam puisi biasanya bersifat kias, padat dan indah. Kias ini maksudnya tidak asli gitu ya. Kemudian penggunaan majas sangat dominan dalam bahasa puisi. Majas itu perumpamaan. Pemilihan diksi yang digunakan mempertimbangkan adanya rima dan sajak. Diksi itu pilihan kata. 5. Setting, alur, dan tokoh dalam puisi tidak begitu ditonjolkan dalam pengungkapan. Nah, kalau ini sudah beda. Ini adalah ciri puisi lama dan baru. Kalau puisi lama anonim, tidak diketahui pengarangnya, sedangkan puisi baru biasanya diketahui pengarangnya. Puisi lama terkait pada jumlah baris, rima, irama, diksi, intonasi, dan sebagainya. Ini terikat sekali, sedangkan puisi baru tidak terikat, bebas ya. Memiliki gaya bahasa yang statis atau tetap dan klise, sedangkan puisi baru memiliki gaya bahasa yang dinamis atau berubah-ubah. Puisi lama cenderung fantastis dan istana sentris, artinya ini masih tentang kerajaan-kerajaan. Kalau puisi baru, isi puisi tentang kehidupan pada umumnya. Kalau puisi lama merupakan sastra lisan karena disampaikan dan diajarkan dari mulut ke mulut, sedangkan puisi baru merupakan sastra tertulis yang cenderung bersifat simetris atau memiliki bentuk rapi karena dia ditulis. Unsur puisi. Unsur puisi saling mempengaruhi keutuhan sebuah puisi. Ada kata, kemudian larik atau baris, ada bait, ada bunyi, dan juga makna. Kata, pemilihan kata yang tepat sangat menentukan isi puisi. Larik dan baris biasa terdiri dari satu kata, frase atau kalimat. Frase itu gabungan kata. Bait, sebuah kumpulan larik atau baris yang tersusun secara harmonis. Bunyi, rima dan irama menjadi faktor penentu bunyi. Sedangkan makna, isi, dan pesan dari puisi. Struktur fisik puisi disebut juga metode puisi, merupakan sarana-sarana yang digunakan oleh penyair untuk mengungkapkan hakikat puisi, isi puisi tersebut. Ada tipografi, diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, rima, dan irama. Tipografi ini yaitu perwajahan puisi, bisa diartikan bentuk puisi yang dipenuhi dengan kata. Nah, itu tipografi. Terus tepi kanan, tepi kirinya tidak memiliki pengaturan baris, jadi tata letaknya gitu ya. Biasanya pada baris puisi tidak selalu diawali huruf besar atau kapital, serta tidak diakhiri dengan tanda titik. Ya, puisi tidak diakhiri dengan tanda titik. Diksi, pemilihan kata-kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya. Kalau imaji, unsur yang melibatkan penggunaan indera manusia seperti imaji penglihatan, suara, dan sebagainya. Nah, ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu suara, penglihatan, dan sentuh.
Kata konkret adalah kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Kata konkret bersifat imajinatif sehingga memunculkan imaji, biasanya berhubungan dengan kata kiasan atau lambang. Sedangkan gaya bahasa adalah penggunaan bahasa yang bersifat seolah-olah menghidupkan dan menimbulkan makna konotasi dengan menggunakan bahasa figuratif. Puisi biasanya menggunakan gaya bahasa majas seperti retorika, metafora, personifikasi, litotes, ironi, sinekdok, repetisi, anafora, antitesis, klimak, antiklimaks, satire, paradoks, dan lainnya. Nah, ini nanti kalian akan belajar lebih lanjut tentang majas itu nanti di kelas selanjutnya. Rima atau irama, yaitu persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, tengah, atau pada akhir baris puisi. Sementara ritma adalah tinggi, rendah, panjang, pendek, keras, lemahnya bunyi. Struktur batin puisi disebut sebagai hakikat puisi, merupakan hal-hal terkait unsur batin dalam pembacaan puisi. Ada tema, kemudian rasa, nada, dan juga amanat atau tujuan. Tema sendiri ini adalah unsur utama pada puisi karena tema berkaitan erat dengan makna yang dihasilkan dari suatu puisi. Sedangkan rasa pada puisi merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial, pengalaman, dan psikologi penyair. Sedangkan nada, pengertian nada, sikap penyair terhadap pembacanya. Nada berhubungan dengan tema dan rasa yang ditunjukkan penyair pada pembaca. Sedangkan amanat jelas ya isi dari puisi yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembaca. Memahami puisi, langkah-langkah untuk memahami puisi. Yang pertama, menyingkap judul, memahami makna kata kunci, mengusut rujukan kata ganti, mempelajari konteks penciptaan, merumuskan makna utuh, kemudian memahami isi puisi, mencari kata-kata kunci pada tiap-tiap baris yang merupakan isi dari baris atau larik bait tersebut. Kemudian mengganti atau mengubah larik-larik puisi dilakukan dengan menambahkan tanda baca dan kata penghubung untuk memudahkan pemahaman. 3. Menafsirkan atau mengartikan makna kata dari setiap baris pada tiap-tiap baitnya. 4. Mengaitkan isi puisi dengan kehidupan nyata agar dapat lebih mengerti secara mendalam mengenai isi puisinya. Nah, sekarang ini untuk menyingkap judul. Ini kan ada judul puisi. Kita tahu isi suatu puisi dari judulnya, gitu ya. Kemudian memahami makna kata kunci. Ini ada makna lugas, ada makna citraan atau makna imaji dan makna lambang. Kalau makna lugas itu sebuah kata atau kalimat yang maknanya sesuai dengan katanya. Kalau makna imaji tidak bermaksud makna imaji itu yang mengkiaskan atau tidak sesuai, tidak sama dengan arti kata yang sesungguhnya. Kalau makna lambang itu memberi beban pada kata tertentu melebihi makna yang biasanya dikandung makna tersebut. Arti dari kata makna itu kan arti ya anak-anak. Nah, seperti itu. Ini cara memahami puisi gitu. Menulis puisi. Cara menulis puisi: 1. Tentukan tema dan judul, tentukan kata kunci. 3. Gunakan gaya bahasa. 4. Kembangkan puisi seindah mungkin. Jelas ya, kita harus tahu tema dan judulnya. Seperti kemarin, Bu Ulfa sudah memberikan tugas kalian. Temanya cita-cita, judulnya terserah. Kalau Bu Ulfa kemarin memberi contohnya tentang guru, terus ada yang tentara, ada yang pilot, itu ya sudah mengumpulkan puisi-puisinya. Bagus gitu. Nah, ini cara menulis puisi. Membuat puisi yang bagus dan indah. Yang pertama, judulnya harus menarik. Pemilihan katanya sederhana dan cocok. Rima untuk pembacaan puisi yang lebih tertata. Rima itu berarti kan yang belakangnya itu ya, huruf yang belakangnya itu harus tertata supaya bagus. Akhir puisinya harus
jelas. Misal kalau seperti cita-cita yang kemarin, kepengen jadi guru gini, akhir ceritanya alhamdulillah cita-citaku menjadi guru akan tercapai jika aku belajar. Nah, seperti itu ya. Membaca puisi. Nah, ini cara membaca puisi, ketepatan ekspresi, kinestetik atau gerakan anggota tubuh. Kalau membaca puisi nggak boleh dong, tubuhnya hanya berdiam diri, harus bergerak ya. Misalnya artikulasi, timbre, irama puisi, intonasi juga dibutuhkan. Dan ini adalah faktor non kebahasaan. Ada sikap, gerak-gerik dan mimik, volume suara, kelancaran dan kecepatan. Deklamasi, suatu bentuk bahasa pengucapan secara lisan dari ungkapan puitis yang memiliki ciri khas dan memiliki gaya bahasa tersendiri. Unsur-unsur deklamasi ada intonasi, dukungan fungsi psikis, volume suara, jelasnya suara, bayangan sinar air muka atau mimik. Deklamasi itu kita membaca puisi dengan gaya, intinya itu ya. Jadi tidak boleh hanya berdiam diri gitu. Kalau membaca puisi harus dengan gaya, mungkin dengan tangannya, langkah kakinya, seperti itu. Intonasinya juga harus tepat. Nah, untuk tepat bisa berdeklamasi, kita harus memberikan tanda jeda dalam puisi. Ada tanda jeda garis miring 1, tanda jeda garis miring 2, dan tanda jeda garis miring 3. Apa perbedaannya? Kalau yang tanda 1 menghela nafas pendek dan memisahkan kata-kata yang masih dalam satu kesatuan atau satu kalimat. Sedangkan yang 2 itu memisahkan kesatuan kata atau kalimat dengan kalimat lain, ya, jadi baris satu ke baris yang lain. Sedangkan tanda jeda garis miring 3 itu hentian kedua atau hentian terakhir yang digunakan untuk menghela nafas agak lama dan memisahkan antara bait satu dengan bait berikutnya. Nah, ini nih yang tadi Bu Ulfa katakan, yaitu puisi anak. Puisi anak berisi kegembiraan, mengutamakan bunyi bahasa, pengembangan imaji. Ceritanya sederhana, pengalaman anak sendiri. Tema puisi juga menyenangkan, berhubungan dengan kehidupan anak-anak. Nah, kalian sudah membuat puisi anak ya, kemarin ya tentang cita-cita. Nah, begitulah tentang puisi anak. Isinya kegembiraan, itu biasanya. Kalau yang bukan puisi anak, kan kadang ada yang duka gitu ya, ada yang kesedihan, ada yang harapan kayak gitu. Tapi kalau untuk puisi anak isinya kegembiraan semua gitu. Oh, telah selesai materi bahasa tema 6 kali ini. Bu Ulfa ucapkan terima kasih. Ditonton dengan baik ya, dicermati. Jika ada kesulitan bisa WA Bu Ulfa. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.